Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, pekan suci di hari Senin ini, sabda hidup kembali mengajak hati kita untuk merenung bersama. Hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Para sahabat yang terkasih, kisah Injil hari ini sangat menarik. Kalau boleh saya kasih judul itu, Injil Persaudaraan. Persaudaraan Yesus dengan keluarga besar Betania. Ini mengingatkan saya sebelum masuk Hong Kong, di Indonesia khususnya di Flores, yang namanya kunjungan umat itu, wah, kesempatan emas. Rindu sekali ke rumah-rumah umat. Kita santai saja duduk di lantai, ya, makan bersama dengan mereka, jagung bakar, ikan bakar, ubi bakar, dalam cerita iman dan cerita tentang kehidupan, tanpa tendeng aling-aling, begitu akrab sekali. Kemudian saya pikir, apakah akan hilang setelah saya berada di tanah misi? Ternyata tidak. Di Hong Kong, dengan kota 1000 gedung tinggi, umat tinggalnya di apartemen-apartemen. Ya, memang tidak ada kunjungan ke rumah-rumah mereka karena sangat kecil. Tetapi berjumpa di restoran, di jalan, di kereta, di gereja. Cerita yang nyantai saja. Cerita tentang Injil, sharing pengalaman hidup, ya, bercampur dalam kasih persaudaraan. Begitu enak sekali. Bahkan dengan khususnya komunitas perantau di Hong Kong, yang namanya perantau senasib. Hari Minggu itu setelah kita perayaan Ekaristi, ya, kita duduk semeja, makan bersama, cerita bersama. Apalagi kalau ada, wah, nasi goreng, kerupuk, pete, wah, enaknya minta ampun. Dan bagaimana rindu itu menghantar dalam kasih persaudaraan yang sejati. Dengan situasi saat ini, tidak bisa berjumpa karena COVID-19 ini. Nah, kemudian
melalui Facebook atau WA kita komunikasi dan begitu akrab. Tidak berjumpa selama kurang lebih 2 minggu ini. Tahu rasanya rindu itu berat. Dan inilah yang dinamakan Injil, masuk kepada realitas. Bagaimana Yesus kembali ke Betania setelah Lazarus dibangkitkan. Dia kunjung lagi, makan bersama dengan Lazarus. Wah, Marta seksi konsumsi paling sibuk itu. Maria, dia melayani Tuhan dengan minyak narwastu yang sangat mahal, tetapi diberi dengan ketulusan hati. Walaupun di situ ada Yudas Iskariot yang selalu kepo, kok kalau bisa minyak itu dijual untuk orang miskin tetapi bukan keluar dari hati nuraninya. Para sahabatku yang terkasih, pekan suci ini mengajak saya untuk mengakrabkan lebih lagi dengan sesama tetapi juga dengan Tuhan. Ceritakan semeja dengan Tuhan pengalamanmu, kehidupan ini, cerita-cerita sesamamu dalam doa-doamu kepada Tuhan Yesus bersama dengan Bunda Maria. Saya yakin dan percaya kita akan dengan mudah memahami apa yang disebut dengan peristiwa penderitaan, peristiwa kematian, dan lebih peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Itu menjadi peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Dan inilah letaknya bagaimana kita masuk secara lebih mendalam pekan suci itu sendiri. Mari berjalan lebih ke dalam, kasih persaudaraan dengan sesama, tetapi juga kasih keakraban dengan Tuhan Yesus dalam keheningan-keheningan dalam doa-doamu. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.